Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Tanwirul Qulub yang pakai PDF, nomornya berapa Ustaz? 474. Yang pakai kita berapa? Ya, 452. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Fatayaqqaz fil amru sadia. Tayaqqazu ya tayaqqazu tayaqquzun fa huwa mutayaqqizun wa dzaka mutayaqqazun tayaqqaz. Fatayaqqaz ya akhi li nafsika qabla an yunadiyakal munadi wa tadarru biduru'is sabri wajahidil a'adi wasyammir fi talabi khalasika waqta' awaiqat tamadi wa alaika bima yufiduka wa ma tanju bihi yaumat tanadi. Dah. Fatayaqqaz, maka sadarlah, maka bangunlah, ya akhi, wahai saudaraku, linafsika, untuk dirimu. Maka sadarlah, wahai saudaraku, untuk kebaikan dirimu. Qoblaan yunadiyakal munadi, sebelum memanggilmu oleh panggilan-panggilan kematian. Wa tadarru biduru'is sabri, dan pakailah tameng-tameng kesabaran. Dar'un asal katanya baju perang. Tangkap. Udah tuh. Dar'un asal katanya baju perang. Kita artiin tameng aja. Pakailah tameng-tameng kesabaran. Emang dalam berbuat baik, dalam mencari bekal untuk kehidupan akhirat kita, kalau kita kurang sabar-sabar, ujung-ujungnya kalah sama nafsu kita. Yang ada seneng-seneng lagi, poya-poya lagi. Makanya di sini sama Tuan Syekh, Tuan Pengarang dibilang, kenakanlah baju kesabaran, kenakanlah, pakailah tameng-tameng kesabaran. Biar kita ini meskipun rasanya berat, tapi kita masih bisa menyisihkan waktu kita untuk menyiapkan bekal kehidupan akhirat kita. Wajahidil a'adi, dan lawanlah musuh-musuh.
terutama musuh yang ada dalam diri kita, hawa nafsu. Kalau musuh yang dari luar gampang kita nolaknya, gampang kita bendungnya. Yang sulit itu musuh yang ada dalam diri kita, hawa nafsu kita, keinginan kita yang pengen seneng-seneng, yang pengen ngikutin kehobian. Itu musuh yang ada di dalam diri kita. Lawan itu, jangan diikutin aja. Wasyammir fi talabi khalasika. Wasyammir, dan sing-singkan lengan bajumu fi talabi khalasika, dalam mencari keselamatan dirimu. Ya, artinya munculkan semangat yang kuat untuk meraih keselamatan kita di akhirat. Wasyammir fi talabi khalasika. Karena kalau bukan kita yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang membuat kita selamat di akhirat, ya siapa lagi? Jangankan sampai teman kita, keluarga kita, belum tentu bisa nyelamatin kita di akhirat kalau bukan karena perbuatan kita masing-masing. Udah tuh. Waqta awaiqat tamadi, dan putuskanlah segala ikatan kelalaian. Hentikan semua perbuatan-perbuatan yang selama ini membuat kita lalai, membuat kita lupa dari Allah, membuat kita lupa dari akhirat. Hentikan semua perbuatan itu, putuskan segala ikatannya. Apa, Bang Budin? Wa 'alaika bima yufiduka. Mulailah kerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Wa 'alaika bima yufiduka, mulailah kerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Wa ma tanju bihi, dan apa yang menyelamatkan dirimu. Yaumat tanadi, pada hari semua makhluk dikumpulkan. Apalagi buat yang udah mulai rada tua dan sekarang mulai banyakin bekal buat kehidupan akhirat kita. Siapin bekal yang bikin kita selamat di akhirat nanti. Karena lagi-lagi kalau bukan kita yang nyiapin bekal, siapa lagi? Udah tuh, jelas. Pak Haji, jelas itu. Bauri, tambahin nggak? Cukup. Jelas ya? Enggak. Kiai kali Kiai, belakang? Enggak. Biasa ini, asal bahas mati aja udah pada sepi aja udah ngaji. Famalaka laisa ya'malu fika wa'zun wala zakhrun ka'annaka min jamadi. Famalaka ya laisa ya'malu fika, famalaka, apa yang ada pada dirimu. Laisa ya'malu fika wa'zun, sehingga tidak
bekerja pada dirimu satu nasihat pun. Apa yang salah pada diri kita sehingga laisa ya'malu fika wa'zun, nasihat mah sering dikasih, kitab mah dibacain tiap malam, hadis kita dengerin, tapi kayaknya kagak ada pengaruhnya pisan. Tetap aja bono-bono juga lagunya. Famalaka, apa yang salah Mang Budin di diri kita? Ini kan kita bahas kematian udah dari habis lebaran ini, belum kelar-kelar. Romannya buat nyiapin bekal akhirat masih awang-awangan juga. Apa yang salah di diri kita? Sholat masih berat, ngaji masih awang, buat sedekah, buat jariah masih berat. Apa yang salah? Padahal hadis tentang kematian udah dibacain, Qurannya udah dibacain, penjelasan para ulama udah dibacain, tetap aja masih berbunuh juga. Apa yang salah di diri kita? Famalaka laisa ya'malu fika wa'zun wala zahrun, dan begitu juga dengan peringatan. Nasihat udah enggak ngaruh, peringatan pun udah enggak ngaruh. Udah kagak mempan, udah kebal udah. Yang malas tetap malas, yang pelit tetap pelit, yang awang tetap awang, tetap aja enggak ngaruh. Ka'annaka min jamadin, seakan-akan kamu itu benda padat, benda mati. Seakan-akan kamu itu benda mati. Kali kalau saya ngomong sama tembok mah emang dia benda mati, kagak ada pikirannya ongko, kagak hidup ongko. Kali kalau saya ngomong sama batu mah emang dia benda mati. Nah ini mah kan saya ngomong sama orang kan ini ya. Kok orangnya dikasih nasihat kagak ngaruh-ngaruh juga gitu. Ka'annaka min jamadi, seakan-akan kamu itu benda mati. Iya badannya mah hidup, cuma yang mati hatinya. Nasihat ngaji hampir tiap malam kan kita, dari malam Selasa sampai malam Minggu nggak ada yang kosong tuh jadwal, tetap aja. Ka'annaka min jamadi, satandamu in rohilta bighairi zadin, nanti kamu akan menyesal. Satandamu, nanti kamu akan menyesal. In rohilta bighairi zadin, jika kamu melakukan perjalanan bighairi zadin, tanpa membawa bekal. Sekarang dinasehatin, romannya masih kagak ngeh juga, masih kagak iyeng aja, nanti pada nyesel dah. Satandamu in rahilta bighairi zadin, nanti kamu akan menyesal jika kamu melakukan perjalanan, jika kamu berangkat ke alam akhirat tanpa membawa bekal. Wa tashqa id yunadi kal munadi, dan kamu akan sengsara saat memanggilmu oleh panggilan-panggilan kematian. Makanya lagi-lagi yang sering dibacain kan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qorib gitu. Begitu udah mau meninggal baru udah nyesel.
Apa? Sekarang dinasehatin tuh mana masih buku-buku aja, kagak ada ngaruhnya bisa tuh mana. Fa in ta'man lidid dunya solahan fa inna solahaha ainul fasadi. Fa in ta'man, jika kamu merasa nyaman, merasa aman, lidid dunya solahan, nih kita artikan solahannya dulu ya. Jika kamu merasa aman dengan kebaikan lidid dunia, bagi orang-orang yang memiliki dunia, fa inna solahaha ainul fasadi, maka sesungguhnya kebaikannya ainul fasadi, hakikatnya akan rusak. Kalau yang sekarang dikasih kekayaan oleh Allah ngerasa aman karena kekayaannya, ingat bahwa kekayaan kita pasti akan hilang, pasti akan binasa. Kalau enggak kita yang ninggalin kekayaan kita duluan, atau sebaliknya kekayaan kita yang ninggalin kita duluan. Ingat itu. Fa in ta'man lidid dunya solahan fa inna solahaha ainul fasad. Ingat, buat orang-orang yang punya dunia ngerasa aman dengan kekayaannya, nanti kekayaan itu nggak ada nilai, nggak ada manfaat. Ya bukan cuma harta doang, jabatan, usaha, segala macam. Yang sekarang punya jabatan tinggi, ingat jabatan itu pasti akan berakhir. Yang sekarang jadi orang terkenal, banyak yang ngundang, ingat itu semua akan ada akhirnya. Fa inna sholahaha ainul fasad. Wala tafrah bimalin taqtanihi fa innaka fihi ma'kusul muradi. Wala tafrah, jangan kamu gembira, bimalin taqtanihi, dengan harta yang kamu miliki. Udah tuh. Jangan gembira dengan harta yang kamu miliki. Fa innaka fihi ma'kusul muradi, maka sesungguhnya dirimu pada harta itu ma'kusul muradi, mendapatkan kebalikan dari yang kamu inginkan. Ma'kusun itu mendapatkan kebalikan, al-muradi dari yang kamu inginkan. Kita, sangkaan kita kalau kita punya harta banyak, kalau kita punya harta melimpah, kita nyangkanya bahwa kita bakal tenang di akhirat.
bakal bahagia di akhirat. Tapi pada kenyataannya yang kita alamin malah kebalikannya. Kita punya harta banyak, di sono bukan malah makin tenang, malah makin sengsara. Karena kita akan ngalamin hisab, akan ditanya harta ini dapatnya dari mana dan harta ini kamu gunakan buat apa. Fa innaka fihi ma'kusul muradi, maka sesungguhnya dirimu pada harta itu mendapatkan kebalikan dari yang kamu inginkan. Ditanya, ini dapatnya halal apa haram? Udah gitu dipakainya buat perbuatan yang dibolehkan Allah apa kagak? Dipakai buat menunjang ibadah kita apa dipakai buat maksiat? Itu pasti ditanya. Ini harta ini jangan bayangin jam 11 M Ustaz. Ntar bayanginnya ke sono aja lagi. Enggak, kita mau orang miskin ini enggak ada yang punya harta. Nah, motor harta kita. Rumah harta kita. Gaji kita meskipun cuma UMR itu harta kita. Itu ditanya juga tetap. Rumahnya udah enggak ngerasa aja, enggak kena ini mah saya begitu. Semua yang kita dapatkan kecil atau gedenya itu nanti bakal ditanya. Dapatnya dari mana? Dipakainya bakal apa? Yang dapatnya 100 ya bakal ditanya seperti itu. Yang dapatnya 1 juta ya bakal ditanya begitu. Sama aja. Lu Pak Juju juga ngerasa aja. Nggak kena saya main ini. Apa? Ini bayanginnya harta mana kalau yang udah banyak gitu. Rekening isinya sampai ratusan juta, bayanginnya udah sono aja. Nah yang UMR itu tetap ditanya juga, dapatnya dari mana, dipakainya bakal apa, ditanya juga. Wa tub mimma janaita wa anta hayyun, dan bertobatlah dari dosa yang kamu kerjakan. Mimma janaita, dari apa yang kamu kerjakan. Wa anta hayyun, selama kamu masih hidup. Wa kun mutanabbihan qablar ruqadi, dan jadilah orang yang sadar sebelum kamu terlelap. Ya terlelap artinya mati ya. Bertobatlah dari apa yang kamu lakukan selama kamu masih hidup, dan jadilah orang yang sadar sebelum engkau terlelap, sebelum engkau tidur. Mati maksudnya. Atardo antakuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bighairi zadi. Atardo, apakah kamu rela antakuna rafiqa qaumin, bahwa kamu menjadi teman seperjalanan satu kaum. Rafiq itu teman seperjalanan. Lahum zadun wa anta bighairi zadi, mereka punya bekal sedangkan dirimu tidak memiliki bekal sedikit pun. Orang-orang mah pulang ke akhirat bekalnya banyak. Ada yang udah ngewakafin tanahnya,
ada yang udah ngejariahin hartanya, ada yang sering nyantunin yatim, ada yang sering ngasih makan orang miskin, ada yang sholat sunnahnya rajin, ada yang puasa sunnahnya rajin, ada yang zikirnya rajin. Lagi kita sholat sunnah, jangankan sholat sunnah dah, yang wajib aja masih kelewat. Puasa sunnah, jangankan yang puasa sunnah, Ramadan gua rumahnya kalau nggak dipaksain masih berat. Zikir kapan emang kalau lagi rame-rame doang, kalau sendiri mah kagak. Apalagi yang ibadah pakai modal mah. Apakah kamu rela kamu menjadi teman seperjalanan satu kaum, mereka punya bekal sedangkan dirimu tidak memiliki bekal sedikit pun? Ala ayyuhan nasi liyaumi rahilihi. Ingatlah, ala ingatlah, ayyuhan nasi liyaumi rahilihi. Wahai orang-orang yang lupa, ayyuhan nasi, wahai orang-orang yang lupa, liyaumi rahilihi, kepada hari keberangkatannya. Wahai orang-orang yang lupa akan kematiannya, hari keberangkatan kita menuju akhirat. Araka anil mautil mufarriqi lahiya. Aku melihat dirimu anil mautil mufarriqi, terhadap kematian yang memisahkan, lahia, selalu lalai. Aku melihatmu selalu lalai dari kematian yang memisahkan kita dari dunia, memisahkan kita dari keluarga kita, memisahkan kita dari kawan-kawan kita, dari harta kita, dari kerjaan kita, dari kehobian kita, dari kesenangan kita. Itu namanya al-mautil mufarriq, mati yang memisahkan. Wala tar'awi bizzainina ilal bila. Dan kamu tidak mengambil pelajaran, wala tar'awi, dan kamu tidak mengambil pelajaran bizzainina, dengan orang-orang yang sudah pergi, ilal bila, kepada kebinasaan. Kita sering ngikut hadir sholat jenazah keluarga kita kek, kawan-kawan kita kek, sering ngajiin kuburan keluarga kita kek, kawan-kawan kita kek, tapi semuanya nggak pernah kita jadiin pelajaran. Besok saya begini ini, kalau kagak mau aja di makam gua masih pada bercanda, kagak ngambil pelajaran bisa. Ono bucah sampai di makam masih main gaplek juga. Kagak ngambil pelajaran pisan. Dan kamu tidak mengambil pelajaran dengan orang-orang yang telah pergi menuju kebinasaan. Kali yang rumahnya jauh dari Kobir mah
lupa sama mati. Ini sampai di depan rumahnya kuburan masih kagak inget mati juga. Wa qad tarakud dunya jami'an kama hiya. Wa qad tarakud dunya, dan sungguh mereka telah meninggalkan dunia jami'an seluruhnya, kama hiya sebagaimana adanya. Kan kita udah sering melihat orang mati, udah sering ngiringin jenazah, udah sering nyolatin orang yang meninggal, udah sering ikut nguburin. Ada yang kita lihat dikubur bareng sama mobilnya, ada yang kita lihat dikubur bareng sama rumahnya, ada yang kita lihat dia dikubur bareng sama bininya sama anaknya, kecuali kalau semuanya mati dah gitu. Ada mungkin pernah kita lihat? Kagak, mereka meninggalkan dunia itu semuanya, seluruhnya, dan mereka masuk ke kuburan ya begitu doang. Kama hiya, begitu ada, sebagaimana ada, apa adanya. Kali kalau kayak bocah belakang yang seneng mancing, ntar pas begitu meninggal dikubur bareng sama jorannya, kan kagak, tetep aja. Atau ustadz yang biasanya khotib atau ceramah meninggal dikubur bareng sama sorbannya, tetep aja kagak gini. Wa qad tarakud dunya jami'an kama hiya walam yakhruju illa bikutnin wa khirqatin. Mereka tidak keluar dari dunia kecuali hanya dengan kapas dan selembar kain. Orang sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun, begitu meninggal yang dibawa cuma kapas di hidung sama di mulut sama kain kapan, udah segitu doang. Tanahnya yang sampai kablah ya ditinggalin, rumahnya yang mewah ya ditinggalin. Tetap aja meninggal cuma bawa itu doang, kapas sama kain kapan. Walam yakhruju illa bikutnin wa khirqatin. Wa ma amaru min manzilin zulla kholiya. Wa ma amaru min manzilin, dan apa yang dibangun dengan megah, min manzilin dari tempat tinggal, zulla kholiyan akan menjadi kosong, ditinggalkan. Wa ma amaru, dan apa yang dibangun dengan megah, apa yang dibikin mewah, min manzilin dari tempat tinggal, zulla kholiyan akan menjadi kosong. Wa hum fi butunil ardi sor'a, dan mereka di dalam perut bumi sor'a terbaring. Jafahumu sodikun wa khallun kana qablu muwafiyah. Menjauhi mereka sahabat dan kekasih yang sebelumnya setia menemaninya. Jafahumu, menjauhi mereka, sodikun sahabat, wa khillun dan kekasih,
kana qablu, yang sebelumnya muwafiyah, setia menemani. Biar katanya disayang banget sama bini kita, teman kita biar katanya CS banget, tetap aja begitu meninggal bakal ninggalin kita. Ujung-ujungnya tetap aja kita sendiri juga di kuburan. Wa anta godan au ba'dahu fi jiwarihim wahidan faridan fil maqabiri thawiyah. Wa anta godan, dan kamu besok, au ba'dahu atau lusa, fi jiwarihim akan berada di sisi mereka. Ingat tuh, kalau sekarang kita ngeliat keluarga kita pada dimakamin, dikuburin, ingat bahwa nanti besok atau lusa atau kapanpun itu pasti kita akan ada di samping mereka. Apalagi yang sekarang udah nyiapin wakaf keluarga mah, itu emang udah disiapin tempatnya. Ini lempengan ini buat Mengajudin, ini buat encing, gitu. Udah disiapin tempat-tempatnya. Wahidan faridan, sendirian dan terasing, fil maqabiri thawiyah, berdiam diri di dalam kubur. Fil maqabiri, di dalam kubur, thawiyah, hanya berdiam diri sendirian. Ya kecuali buat orang-orang yang punya amal yang baik yang nemenin dia dalam kuburnya. Udah tuh. Jafakal ladzi qad kunta tarju wudadahu walam taro insanan bi ahdika wafiyah. Jafaka, akan menjauhimu, alladzi qad kunta tarju, yang dulu kamu harapkan, alladzi qad kunta, yang dulu tarjuhu kamu harapkan, wudadahu, kasih sayangnya. Udah tuh, kemudian walam taro insanan bi ahdika wafiyah, dan kamu tidak menemukan, walam taro, dan kamu tidak melihat, tidak menemukan, insanan, ada satu orang pun, bi ahdika wafiyan, yang memenuhi janjinya kepadamu. Kamu deh. Nah ini jangan diem aja lah. Bingung nanya masalah mati. Kamu tidak menemukan ada satu orang pun yang memenuhi janjinya kepadamu. Hah? Pertama anak-anaknya. Iya kan, sekarang bocah ngerayu perempuannya kan ngerayu pacarnya. I love you forever, selama-lamanya.
cintaku sehidup semati padamu. Tetap aja begitu meninggal nggak ditepatin, itu nggak ada. Biar kata bilangnya sehidup semati, tetap aja nggak bakal ada yang ditepatin. Biar kata bini kita sayang banget sama kita, tetap aja begitu kita meninggal mah iseng yang ada. Iya. Iya, lagi hidup mah sengaja nyari tempat sepi biar bisa berduaan. Begitu meninggal mah jangankan tempat sepi, lagi rame masih iseng, takut lakinya pulang lagi. Hah? Ya itu tadi, karena tidak ada orang yang bisa menepati janjinya. Biar katanya sehidup mati, cintanya tetap aja bohong. Fakun musta'iddan lil himami, maka bersiaplah. Fakun musta'iddan, maka jadilah orang yang bersiap diri lil himami, untuk pemandian terakhir. Fa innahu qaribun, karena sesungguhnya hal itu sudah sangat dekat. Bagi buat yang udah tua-tua, karena hal itu sudah sangat dekat. Wada ankal muna wal amani, tinggalkan darimu angan-angan dan harapan-harapan. Udah tuh, terus ini nih Pak Ketua, namanya nggak cukup Bang Ori. Ya intinya lagi-lagi satu, jangan sampai selama ini kita dibacain nasihat, dibacain kitab, diingetin tentang kematian, dan sampai romannya nggak ada ngaruhnya pisan sama kita. Jangan sampai kita jadi kayak benda mati. Ini kan kita bahas bab mati ini kan bahkan dari sebelum Ramadan udah bahas bab mati. Kok Ramadan masih sama-sama aja, kayak kagak ada bekasnya pisan bahasan ini. Apa murid? Gitu. Ayo buru-buru kita sadar. Apalagi kan mati itu termasuk hal yang misteri. Nggak ada yang tahu, bisa yang tua duluan, yang muda belakangan, bisa yang muda duluan, yang tua belakangan. Nggak ngaruh sama umur mati. Nah, bagtatan, al mautu ya'ti bagtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Jangan sampai ingat matinya kalau lagi sakit doang. Hah? Iya, kalau lagi mati, kalau lagi sakit mana? Yang kebayang udah mati aja udah. Gitu. Begitu sehat dikit udah lupa udah. Ayo buru-buru kita siapin bekal yang banyak. Ya pakai cara yang kita bisa. Kalau bisa pakai tenaga kita, ya kita pakai tenaga kita buat nyiapin bekal akhirat. Kalau kita punya ilmu, ya kita pakai ilmu kita buat nyiapin bekal kita di akhirat. Kalau kita punya harta, ya kita pakai harta kita buat nyiapin bekal di akhirat. Gitu. Apapun yang kita punya, jadikan semuanya bekal buat kehidupan akhirat kita. Gitu. Karena tadi tuh, fa innahu qaribun, itu sudah sangat dekat. Dah, cukup ya.
Ya, intinya mau itu doang. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.